sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendiri. Sholat berjamaah ini afdal 27 derajat di sholatil fardhi. Sholat berjamaah, itu sudah banyak penceramah kiai, penyair, ustaz-ustazah dalam ngaji juga disampaikan seperti itu. Ketika adzan juga dicarikan muadzin yang baik suaranya, yang bagus, apalagi di wilayah sekitar Surabaya. Di Surabaya itu adzan yang komat termasuk marbot masjidnya itu insya Allah berbayar. Oleh karena itu bisa memilih, oh ini suaranya sangat beda sama di desa. Kalau di kota subhanallah yang adzan baik, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dipilihkan yang baik. Kalau di desa penamputan, kalau di desa itu kan tidak ada fee-nya, tidak ada nominalnya, dan di sini ada dia sakene, sing ada kudu waktu ibu bantu bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari waktu kibono haji berhaji. Kalau di Surabaya sudah diberikan yang baik, mengajarkan baik, tapi dengan lihat masya Allah di Batam ini yang jamaah yopan, sofe yopan, apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kita semua tahu bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan pahala. Para lagi sedekah digencarkan, semua amal ibadah digencarkan 10 hari pertama, hari kelima harus protokol. Terawih pertama sampai penuh, betul gimana ya? Pamer, masya Allah, mempersiapkan juga mau awal Ramadan, ininya juga direnovasi, juga dicek dan lain sebagainya. Malam pertama, keduanya kita masih belum. Karena malam keempat mulai protokol, banyak kemajuan. Iya, softnya maju katanya. Betul, softnya maju, masya Allah. Padahal subhanallah kita bisa memberi kemanfaatan untuk bisa menghidupkan Masjid Al-Azhar. Dan dengan rawat di sini ini sebagai bentuk dengan memberi kemanfaatan kepada orang lain, memakmurkan Masjid Al-Azhar. Dan untuk terlaksananya ini urusan di Surabaya lagi, di kota apalagi. Namun dan terlalu apa-apa atau sesuatu yang kurang menarik, ini namanya dair. Apa yang kita bisa? Apunten bagi jenengan yang ada kelebihan harta, oke, saya pun ingin sodako ibu-ibu ini. Itu sodako bukan diberikan kepada orang lain, tapi dampaknya, efeknya akan kembali kepada diri kita. Kan ya? Hadis Nabi lek dawuh, inna sodako qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Sedekah itu membuat kita dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat membuat dengan asal sedekah. Tak boleh eling. Sopo sing wehi oh itu apa takmir, alhamdulillah takmir loman. Sopo sing wehi iku pengurus PKKN loro, alhamdulillah wong loman. Suatu ketika kita terdorong, kapan yo aku iso wehi. Gini boten. Kita dekat dengan manusia, akhirnya kita rahmat Allah diturunkan di antara kita. Ada rasa kasih sayang, hidup bertetangga, ngapunten. Kalau kata orang Jawa, sak kuat-kuate pager tembok, sing luwih kuat pager mangkok. Artinya, kula jenengan diutus berbagi. Nabi mengajarkan kalau kita memasak, diutus untuk memperbanyak kuahnya supaya kita bisa berbagi dengan tetangga. Ngaten ya? Jadi dengan masak kalau dapat contoh kata minggu sepakat duduk di rong panci. Dan di besok tangga
iki kacang ijo memang dodo iki kebeli dibagi sak mangkok loh fadilah keutamaan sak mangkok timbul rahmatnya Allah, turun rahmatnya Allah, timbul kasih sayang di antara tetangga. Hasil kita kacang ijo limo dengan habis dari luar kota amasannya oleh pohon limo dikai loro kan niku kalau naik mangkok iki kacang ijo sak mangkok sing limo gitu banget. Dekat dengan Allah, dekat manusia, dan pastinya dekat dengan surga, dan terakhir jauh dari neraka. Yang sugih sing apalagi kaya harta benda, berjuang atau memberi kemanfaatan dengan hartanya. Yang kuat memberi kemanfaatan dengan tenaganya. Yang udah apa yang perlu dipersiapkan? Aku mau dibersihkan, oke saya siap. Buat ini tadi adalah dan apa nanti saya yang bersihkan siap. Ready yang buat tenaganya. Yang ahli berjuang dengan keilmuannya. Saya ambil contoh di sini Bu Mas Nurul yang mengatur ini nanti begini, nanti yang cara berceramah seperti ini. Karena mungkin dia lebih tahu, namanya banyak, kenapa ini linknya banyak, jadi bukan sana banyak pengetahuan. Berjuang dengan ilmunya, walaupun yang ini loh bukan saya HP main HP. Ini kalau misalnya orang semua jadi sana seneng berpakai keto ya biarkan yang muda-muda untuk share, untuk menghubungi lah ya. Kalau jadinya sana berpakaian begini pulang iya betul. Yang alim biarkan berjuang dengan ilmunya, yang sepuh berjuang dengan doa. Sing alim berjuang lawan ilmune, sing sugih berjuang lawan bondone, sing enom berjuang lawan tenagane, sing sepuh berjuang lawan doane. Didoakan mudah-mudahan pengajian seperti ini rutin setiap 1 bulan sekali bisa istiqomah ila yaumil qiyamah. Allahumma kita niatkan sampai titik darah penghabisan selagi nyawa masih dikandung badan kula dengan tetap bismillah awake sehat ayo berangkat insyaallah. Yang ketiga yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyakuna amma fi aidin nasi aisa. Baginda Nabi mengatakan konsep yang ketiga supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik adalah manusia yang ringan tangan, entengan, gampang weweh. Sedekah bukan hanya dengan harta benda seperti yang saya paparkan di depan. Sedekah yang paling mudah nyun sewu. Tanda pertama penduduk surga adalah wajhul malihun, wajah sing sumeh, wajah sing ajer, wajah sing guyuan, sing penting ana koncone. Ojo guyu. Karena tegas. Dan itu sebagai ciri-ciri pertama penduduk surga wajhul malihun. Kalau jangan suka tersenyum itu termasuk sedekah. Orang secantik apapun, setampan apapun, lainnya cucu, ganteng apa ayu apa elek. Ini betul. Jangan sopor ya Pak. Atau bapak ibu cucu. Ganteng apa jelek? Jelek. Ibu-ibu katanya terkenal cantik, tapi lagi sopor enggak Bu. Astagfirullahaladzim. Saayu-ayu milih senengan cucu, senengan mencet, senengan lerok. Boten enten ayu. Kula jenengan ningali wong ngoten niku aras. Bisa disapa cucu. Nek disapa cucu menek. Ben kira-kira napa boten? Ate wong disapa ping pindho kok tetep
rebutan. Rebutan apa? Rebutan lawan. Aku coba gini, oh itu pakai. Jadi kalau benar, aras-arasan. Tapi subhanallah, wajah sudah cantik, kok ditambah warna senang, masya Allah. Senyumannya bisa memikat semua orang. Ya Allah, senang boleh ibu-ibu, boleh guyuan. Kalau jangan kan guyuan ya, insya Allah tidak berpengaruh kepada yang lain. Gue tetap guyu, gak gue ya tetap guyu. Agar kenam tanpa guyu, agar gue kita selalu tersenyum. Ibaratnya nyata, kalau kita ada masalah itu sudah biasa. Katanya orang hidup tanpa masalah itu tidak penting. Cuma masalah ini alangkah baiknya kalau orang itu tidak usah tahu. Kalau kemudian ada masalah, curhatnya dengan Gusti Allah. Ista'inu bis-shabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah. Yang pertama dengan salat berdoa, yang kedua dengan sabar. Itu perintah sosial. Duwe masalah kok tambah digawe status. Nggih lek wong sing maca seneng ambek awake dhewe. Lek sing maca iki mboten seneng ambek awake dhewe kok tambah nyukur nih. Nggih mboten? Kalau orang itu sudah judulnya mboten remen kali kita, tidak suka dengan kita, apapun kebaikan yang kita lakukan, tidak ada kata baik di mata orang yang tidak suka dengan kita. Apalagi kau ngerti awake dhewe soro ono masalah, digawe status sing gak seneng tambah kalor. Ya kalau dengan tetap ya Allah, bismillah. Kalau ada yang bisa kita berikan, kita berikan. Seandainya tidak ada, berusaha selalu tersenyum. Bahkan yang selalu dalam public speaking, dalam sholawat, semuanya apalagi tabuhan suara. Itu pelajaran ketika dilatih, itu sambil tersenyum. Kok ngapa anda senyum, masya Allah, sebelah bahagia. Alhamdulillah, terus aku suara kamu. Kenapa? Tapi kalau meninggal kamu cucu, ya Allah, sakit. Kita tambah ini minta gobios, aku jatuh. Ya Allah, kamu disebut saya terus apa? Senyum ya. Insya Allah kita biasakan wajah kita tersenyum. Yang penting konokon. Kalau ketemu temannya, monggo, assalamualaikum, masya Allah. Lek karena koncone dilarang tersenyum sendiri. Bahaya. Tuh dicek dulu. Kalau sampai apa ini yang begini? Astagfirullahaladzim. Yang dapat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, konsepnya adalah ayyakuna min yang bisa
bener. Si ngomong itu bapak apa itu biasanya? Ono sebuah nama sebut ono onde-onde iki ono mana ya Allah. Onde-onde kok cong ini saya loh. Cari bapak yang waduh sama ini ono apa ini onde-onde cari sama pel-pel. Lek opel sama onde-onde terus ini sama berusaha menutupi kekurangan orang lain. Walaupun itu sesuatu yang sulit, tapi kalau dengan kalau niat, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Apapun itu kekurangan orang lain, kita berusaha menutupi. Kalau dengan pengen menjadi manusia yang lebih, perkara orang membuka cacat kita, perkara orang membuka kekurangan kita, terserah. Hidup itu memang ada pro dan kontra. Ono sing seneng, ono sing boten. Pasti, kakak tuh dia apa ya? Takmir, jadi lupa takmir. Pro dan kontra biasa. Niatnya oleh satu memakmurkan masjid Al-Azhar, melakukan syariat Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah. Perkara orang lain seperti apa? Terserah. Selagi kita betul, selagi kita berada di realnya agama Islam, terus ayo maju-maju, ayo terus maju. Singkirkanlah dia, kikislah hati mereka, musuh agama dan ulama. Di mana engkau berada? Ini barisan manusia. Karena Nabi Subhanallah berusaha sekuat tenaga. Ada kekurangan orang lain, kita tutupi. Kita sibuk mencari kekurangan diri kita sendiri supaya kita bisa memperbaiki diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Tonggo model kayak nopo, ngomong kayak nopo, terserah. Anggap aja kalau ada tetangga orang lain yang suka sama kita, berarti dia iri tanggalah. Karena pun penyakit hati al-hasil wal iri wal bukiu wal cekut-cekut wal hati cekot-cekot. Ya boleh kena ngoten, ana tanggane itu AC mestine AC sing adem itu boten wonge adem. Ana tanggane itu kipas iso muter-muter, mestine kipas sing muter niku boten awake sing gemeter. Bahaya lah. Boten temenan, kok tuku mobil pijar tangi turu kejar-kejar. Ini tangga tuku mobil sedan, kan tambah waras tambah edan. Tangga tuku mobil pajero, tambah panas coba jero. Tangga tuku mobil terios, bisa tambah mewah. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashab biman qad wa'ada. Wal ali wal ashab biman qad wa'ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Konsep terakhir yang disampaikan oleh baginda Nabi supaya kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih utama adalah ayyakuna lil mauti musta'idda. Manusia yang lebih baik adalah manusia yang merasa dirinya akan ada batas akhirnya. Manusia yang tulul amal, panjang anak-anak, menganggap dirinya untuk masih lama hidup di dunia. Padahal hidup di dunia kita tidak ada yang tahu, betul? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kata Allah, tidak akan saya beritahu, tidak akan saya
guru besar UINSA. Beliau sudah melakukan penelitian, ada beberapa tanda-tanda kematian. Apa itu ya? Tanda-tanda kematian menurut Syekh Yasin yang pertama, tangan kita, telapak tangan kita kalau digosok-gosok itu mesti ada suara sek-sek. Gimana boleh? Kok orang manusia tangannya disek-sek pun boleh, tangannya digosok kok sudah tidak ada bunyi sek-sek. Alamat. Kalau mau dimulai, terus masuk sampai. Oh aman, alhamdulillah, yang kedua, kelopak mata. Ini dari unsur cahaya. Kelopak mata kalau dipencet, itu mesti ada timbul dua bayangan. Gimana? Itu normalnya. Lek wonten manusia kelopak mata dipencet kok tidak timbul dua bayangan. Ini menurut Dawud Syekh Yasin yang sudah diteliti oleh Profesor. Yang ketiga, telinga. Telinga ini kalau ditutup itu kalau ada suara bunyinya untuk gerbek-gerbek. Gimana? Lek untuk gerbek-gerbek aman. Lek untuk gerbek-gerbek gak suwe mana. Romulan. Lu ngelih dulu. Sing terakhir tambahin dengan kuku. Kuku ini jangan kalau pencet itu selalu timbul putih. Dia namanya. Dia dengan pencet kuku ini selalu ada putih. Dia ada namanya. Aman. Alhamdulillah. Ini bisa menjadi. Lek dipencet kalau sudah tidak ada putih, boten suwe banget. Warning, ini sebagai kode dari Allah. Kenapa rambut kita kok diputihkan, kok boten diabangnya, kok dijumling? Karena ketika rambut kita akan dibungkus oleh kain yang berwarna putih. Ini kalau jenengan apunten yang suka menyemir rambut, haram kalau menyemir rambut dengan warna hitam. Kalau orang yang menyemir rambut dengan warna hitam, dia termasuk orang yang turun amal, panjang angan-angan seakan-akan dia hidup selama apunten. Kematian itu tidak manusia apa itu? Wong sing enom gede ku suwe yo mati. Apa mati sih? Lho sing
dalam kondisi gelap kultum. Kira-kira sing rumah yang apa? Wah, alhamdulillah, hari bisa sekolah maneh. Astagfirullahaladzim. Jadi kita lihat kan segala amal yang kita kerjakan itu untuk bekal kita menghadapi kematian. Insya Allah. Bapak Ibu sedaya jalur estri enam tua mumpung ore ana ing donya sampai waktu padha iringa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan salimi penganggo putih yang wis budal ora iso urip makane kereta Jawa rupa kapal rupa manusia la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Junjungane omah tua tanpa batal tanpa kerasa tanpa sana tanpa kadang mengamalkan dadi rewang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Konsep baginda Nabi menjadi manusia yang lebih baik, yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua bisa memberi kemanfaatan kepada manusia yang lain, yang ketiga yang ringan tangan, yang keempat bisa menutupi kekurangan orang lain, dan yang kelima bisa mempersiapkan diri menghadapi kematian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore hari, baik dari ketakbiran atau kepengurusan PKK RW 2 Tambak Sari, Ibu Mas Dewa beserta seluruh pengurusnya, seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan semakin disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan umurnya, mudah-mudahan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bahagia, sakinah, mawaddah warahmah barakah. Putra-putri keturunan kita mudah-mudahan jadi putra-putri yang soleh-solehah, selalu taat Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, berbakti pada orang tua, berguna bagi usaha bangsa dan agama, sukses agama dunia sampai kelak di akhirat, sukses membawa kita mengangkat derajat kita sampai kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberi kelancaran untuk rezekinya, halal, banyak barokah, kira-kira gagal berbalan ibadah, gagal berbalan ziarah makam. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan semuanya tanpa terkecuali mudah-mudahan diijabah, dipermudah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia pasti kita akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua kembali dengan membawa predikat husnul khatimah. Ala hadhihi shalihah wa ala kulli niyatin shalihah lillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indika
hajat masana ya Allah. Wa barik lana fima a'taitana wahfazhum wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka Allahumma ya Allah bi barakatil ilmi wa bi barakati silatur rahmi an tatawwil umrana fi ta'atillah wa sahih ajsadana fi ta'atillah wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi aqribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hajatina. Berkala hajat-hajat Allah dengan barokah majelis ilmu, barokah silaturahim di tempat yang Kau berkahi sehari Allah. Ijabahkanlah doa-doa kami Allah min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma shrah sadrana, Allahumma ij'alna husnal khatimah, Allahumma ij'alna al-'afiyah fid din wad dunya hatta al-akhirah fil jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana ya Allah wastajib du'ana ya Allah bisirri wa bihurmatil Fatihah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wa ta'ala mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afwu minkum.